Saat badai di suatu malam, ketika seorang pemilik rumah yang baik tidak mengharapkannya. Hei, siapa di sana? Satu kata, cuaca buruk sekali. Deras dan lebat. Ya, saat musim dingin tiba akan lebih buruk lagi. Pergi saja. Kalau begitu, mari kita bersama. Kelinci dan aku telah bersama selama 2 tahun. Sahabat baik. Jika kita bertiga melewati musim dingin akan jauh lebih mudah. Ya, mudah. Mudah. Akan lebih menyenangkan untuk membangun rumah. Membangun rumah akan sangat menyenangkan, tapi kita... Tidak tahu caranya. Begitulah cara mereka mengenal satu sama lain. Mungkin hujan tidak akan reda sebelum ayam pertama berkokok. Ya, mungkin. Di mana aku? Di dalam hutan tentunya. Tapi bagaimana kau bisa? Ke sini. Aku sedang berpergian. Aku terbang ke selatan. Aku sangat telah jadi milik petani. Apa kau tahu? Petani itu bakal menyiapkan aku untuk jadi supaya berikutnya. Aku sampai jagokan karena memikir segitu. Kau tahu mengapa tidak tinggal saja Dan bersama mungkin kami? kau tahu caranya. Membangun rumah. Rumah? Gampang sekali. Seperti memecahkan telur. Ya. Dan akhirnya mereka hidup bersama, mempersiapkan musim dingin. Sang beruang membangun ternak lebah. Dengan sarang lebah, dia bisa minum teh dengan madu di musim dingin nanti. Sang serigala menangkap ikan dari sungai untuk dikeringkan dan dibakar. Tarik. Mereka menggigit. Ayo, ya ampun. Ya ampun. Dan sang ayam, ya, dia hanya menjaga taman. Nah, kawan-kawan, bukankah ide yang baik kalau kita membeli seekor sapi? Ya, seekor sapi itu ide yang bagus. Mentega. Daging sapi. Benar, kawan. Dari susu kita bisa membuat mentega yang bisa kita makan di musim dingin nanti. Baiklah, Ya, oke. baiklah. Dan mereka memutuskan untuk membeli seekor sapi. Ayo kau kelinci, jangan sedih saat kami pergi. Sang kelinci tetap menunggu di rumah. Kuka duduk dulu di atas sedak. Madu telah terjual seluruhnya dan mereka bahkan menjual lebah. 28 sarang laku terjual. Dan mereka membeli seekor sapi. Setiap pagi, serigala dan kelinci membawa sapinya ke padang rumput. Mereka menyaring krim dari susu dan mengaduknya menjadi mentega. Oh, tidak. Tidak. Mentega ini, kawan, ini luar biasa. Dan penyimpanan yang terbaik adalah di loteng. Tidak boleh ada yang menyentuhnya. Siapapun di musim dingin, kita akan menggunakannya sedikit demi sedikit dan menggoreng kentang di dalamnya. Bisakah kita mencobanya sedikit saja? Bolehkah? Saat musim dingin tiba, kita akan mencicinya. Sebelum saat itu, tidak. Dan jangan bertanya lagi. Ya, tentu saja. Patuhilah peraturan. Pada akhir musim gugur, mereka mengumpulkan sepanci yang penuh mentega. Halo kawan-kawan semua, selamat malam. Dari mana kau? Berasal. Aku adalah rubah yatim piatu yang ditinggalkan sendiri di dunia ini. Aku tidak punya tempat untuk pergi dan yang aku miliki hanyalah kendi kosong ini. Bolehkah aku tinggal bersama kalian? Ya, memang sulit untuk hidup sendiri. Betul sekali. Sudah 2 tahun ini aku tinggal di sini bersama kelinci. Dan tidak pernah membuat masalah. Kalau begitu tinggallah bersama kami, Rubah. Seperti kita ketahui, kawan-kawan, bahwa dalam kebersamaan terdapat kekuatan besar. Akhirnya sang rubah hiduplah bersama mereka. Sikapnya sangat baik dan ramah dan selalu mencoba menyenangkan semua orang. Serigala abu-abu datang dan dia akan menggigitmu. Oh, selalu yang disalahkan serigala. Salju.
Mungkin sudah tiba Waktunya. untuk mengambil mentega kita dari loteng. Kita tidak boleh terburu-buru. Ini belum musim dingin. Masih terlalu dini. Baiklah, bagaimana dengan besok? Apa bisa? Ketika besok datang, kita akan pikirkan lagi. Hingga akhirnya Rubah mengetahui tentang mentega. Mentega. Kalian tidak akan mendapatkan mentega. Hei, apakah rubah yatim piatu itu ada di rumah? Ya, dia di rumah. Dia akan segera kembali. Katakan padanya untuk datang ke pesta ulang tahun Musang dan buatkan nama untuk anaknya. Kita akan memberitahukan padanya. Jangan khawatir. Rubah, seseorang telah datang ke sini untuk mengundangmu dan buatkan nama untuk si anak Musa. Baiklah, aku pergi. Aku telah mempermainkan dan mengecoh mereka, tapi mereka tidak sadar. Rubah menemukan pohon besar yang kosong dan menyembunyikan mentega di sana. Ceritakan, bagaimana mereka menjamumu? Aku diberikan kue ikan goreng diisi dengan mentega cair. Dan nama apa yang kau berikan pada bayi Musang? Primo. Keesokan harinya, hal yang sama terjadi. Aku diundang lagi ke pesta ulang tahun. Jadi apa nama yang kau pilih kali ini? Medio. Dan di hari yang ketiga, Rubah mengambil mentega yang tersisa. Sekarang nama apa yang cocok untuk sang bayi? Finalio. Dan akhirnya, salju pun turun. Mungkin sudah saatnya hari ini kita bisa makan mentega kita. Ini sudah lama sekali. Sangat lama. Sekarang waktunya. Hei Rubah, ambilkanlah mentega itu di loteng. Siapa? Aku? Lalu sang Rubah yang licik berusaha untuk menghindar. Aku belum pernah memanjat tempat setinggi ini seumur hidupku. Sungguh ini menakutkan. Aku takut jatuh, kakiku patah. Mentega itu tidak ada di tempatnya. Bagaimana bisa terjadi? Di mana mentega kita? Kemana? Ini aneh sekali. Kemana perginya mentega itu? Mana menteganya? Aku sangat Makan ingin. mentega itu. Sekarang kita harus menemukan si pencuri dan menghukumnya. Ya, temukan pelakunya dan harus dihukum. Tentu saja, tapi bagaimana? Kita mulai dengan membakar api unggun dan kita semua tidur mengelilinginya. Perut yang sudah memakan mentega itu akan mencair karena panasnya api. Seperti itu. Akan keluar, perut akan seperti itu. Sama seperti telur. Bangun! Bangun! Ada apa? Kawan-kawan lihat. Dia yang Kita memakan telah mentega menemukan kita. si pencuri. Dia yang mencuri mentega kita. Hah? Bagaimana ini bisa terjadi? Ini sebuah kesalahan. Tolong, aku tidak memakan mentega kita. Aku tidak memakan katamu. Lalu ini apa? Dasar kau pencuri mentega. Tidak, aku tidak memakan mentega itu. Percayalah, Ada yang tidak saudaraku. beres di sini. Ya, kita harus memeriksanya lagi. Periksa lagi. Tidak perlu dicek lagi. Semua sudah jelas. Kita tidak perlu mengecek apapun. Semuanya harus dicek 2 kali. Tentu saja. Semuanya harap mendekat ke api. Ayo. Aku tidak memakan mentega. Aku tidak memakan mentega kita. Apa ini? Aku tidak memakan mentega sedikit Sudah pun. kubilang pada kalian semua. Dia inilah yang memakan mentega kita. Bagaimana bisa? Besok pagi kau pergi dari sini beruang, menjauh dari rumah kami. Kami tidak butuh pencuri. Besok pagi kau harus sudah angkat kaki dari sini. Kenapa seperti ini? Aku tidak memakan mentega itu. Kenapa aku diasingkan?
aja. Sebentar. Tunggu. Ayo kita pergi. Ayo bangun. Pergi dari sini. Pergi dari rumah kami. Jangan pernah kembali lagi. Kembalilah ke asalmu. Dasar kau pencuri mentega. Kami tidak mengharapkan kau kembali. Lihat itu. Aku akan membersihkan salju. Ayo kita pergi. Memotong kayu. Di mana? Di mana semua mentega itu? Aku menyembunyikannya di sini. Oh, rasakan itu. Jangan gigit aku. Rasakan itu. Pergi kau. Dasar pencuri. Pergi kau. Curi. Pergi kau. Rasakan itu. Begitulah akhirnya sang rubah mendapat hukuman karena telah menjadi licik dan tamak. Kala itu ada seorang tukang giling yang kaya raya yang tinggal bersama istrinya di sebuah desa. Dia memiliki peternakan yang sangat besar. Mereka hidup dalam kemakmuran. Gudangnya penuh dengan jagung. Tapi mereka sangat serakah. Mereka bahkan tak mau berbagi salju di musim dingin. Seorang wanita tua yang malang tinggal di dekatnya. Wah, ayo jalan. Satu-satunya yang dimiliki wanita tua itu adalah ayam bernama Pastruska. Pada suatu hari, istri si tukang giling merasa iri. Dia juga ingin memiliki ayam yang berwarna-warni. Oh, pep. Malam hari orang tidak bisa melihat apa-apa. Kenapa kau taruh di sini? Oh, istriku. Pagi harinya, ketika si pria itu bangun, dia terkejut dengan apa yang dia lihat. Tepat pada saat itu, tetangga datang untuk meminta jagung. Pria itu bingung. Dia berteriak, "Kami tidak punya jagung. Kami sendiri tidak punya apa-apa untuk dimakan."
Kemudian pria itu memutuskan untuk pergi bertemu dengan seorang yang berpengalaman, si pandai besi. Pria itu memberitahunya tentang permasalahannya dan meminta dia untuk membantu. Si pandai besi tidak bisa membantunya. Pergilah ke tukang tong, katanya. Mungkin dia bisa membantumu. Lalu pria itu menceritakan masalahnya dan memintanya untuk membantunya. Oh, pria itu tidak menyukai ide ini. Dia tidak bisa memeluk atau mencium istrinya. Lalu si tukang tong memberitahunya untuk pergi saja ke ujung desa, menemui wanita gypsy, menetui wanita gypsy. Mungkin dia akan tahu dari mana masalahnya berasal dan apa jalan keluar yang harus dilakukan. Ini sangat buruk sekali, kata wanita gypsy itu. Istrimu telah mencuri ayam Petruska dari wanita tua tetanggamu itu. Hanya satu hal yang bisa menyelamatkan istrimu dan kau juga tentunya. Hanya jika kau melakukan perbuatan baik untuk tetanggamu dan dia akan mengucapkan padamu kata ajaib. Terima kasih. Oh, wanita tua itu bertanya pada si pandai besi dan tukang tong, bagaimana cara membalas kebaikan mereka. Jangan khawatir, kata mereka. Terima kasih, orang-orang baik. Jika kau melakukan hal baik untuk tetanggamu dan dia akan memberitahumu kata ajaib. Akhirnya pria itu mengakuinya. Istrinya telah mencuri ayam itu. Dia meminta wanita tua itu untuk memaafkan mereka dan berjanji tidak akan mengganggunya lagi. Lalu wanita tua itu berkata, itu bagus karena telah mengembalikan ayam Petruskanya kembali. Tuhan telah mengingatkanmu. Lalu pria itu memberikan ayam jantan dan jagung. Dan dia berkata, ini adalah ayam jantan kecil untukmu dan jagung. Sebanyak apapun yang kau butuhkan, kau boleh memintanya kapan saja. Wanita tua itu senang sekali. Sekarang aku akan punya ayam lagi. Terima kasih tetangga yang baik.
Sejak itu, istri si tukang giling tidak pernah mencuri lagi. Dan pria itu tidak pernah memperlakukan tetangganya dengan buruk lagi. Kolobok. Suatu hari, hidup seorang kakek dan pasangannya. Jangan ini lagi. Sayang, Apa? panggangkan untuk kita roti kecil kolobok. Apa yang bisa aku buat? Kita sudah lama tidak memiliki tepung selama beberapa hari Ayolah, ini. gosok tong itu. Usap kotak-kotaknya. Saya yakin kamu akan menemukan cukup tepung. Pintarnya kamu. Hanya menggosok dan mengusap, ah? La 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 la. Seperti apa yang dikatakan kakek, nenek pun melakukan apa yang diperintahkan. Akhirnya nenek membuat dan memanggang kolobok. Sudah jadi, masih sangat panas. Biar di sini dulu sampai agak dingin. Siap. Nyam 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 nyam. Oh. Waduh, menjauhlah. Kolobok, sayang, kamu di mana? Kolobok, Kolobok, kembalilah sayangku. Si Kolobok pun berguling-guling sampai di jalan setapak dan dia menabrak kelinci. Hei, kamu siapa? Kamu siapa? Aku kelinci. Kamu siapa? Aku Kolobok. Kolobok? Sungguh? Aku di sini. Kolobok. Aku akan memakanmu. Tidak, jangan makan aku. Aku akan bernyanyi sebuah lagu untukmu. Kolobok. Baik, bernyanyilah. Oi, Tapi pelan-pelan saja ya. ku Kolobok. Ku Kolobok. Ku punya kulit coklat yang bagus. Dari kotakku tersapu, dari tongku tercampur. Ku tercampur dengan krim di jendelaku didinginkan. Dari kakek aku lari, dari nenek aku lari, dan darimu telinga panjang, bukan melarikan diri.
Aku tidak mengerti. Dia menghilang. Kemudian Kolobok berguling kembali. Dan itulah terakhir kelinci melihat Kolobok. Dan dia terus berguling-guling. Dan kemudian dia menabrak serigala. Berhenti. Kolobok, Kolobok, aku akan memakanmu. Tidak, jangan makan aku, serigala besar. Aku tidak lezat. Aku pemakan segala. Dan aku akan menyanyikan sebuah lagu untukmu. Satu lagu? Benarkah? Ya. Ku kolobok, ku punya kulit coklat yang bagus. Dari kotakku tersapu, dari tangku tercampur. Ku tercampur dengan krim di jendela, ku didinginkan. Dari kakek aku lari, dari nenek aku lari, dari kelinci aku lari, dan darimu, serigala besar, ku akan lari. Kamu. Dan Kolobok pun kembali berguling jauh. Itu saat terakhir serigala melihatnya. Kolobok, sayang. Kolobok. Oh, wow, menakjubkan. Kolobok terus berguling. Dan dia bertemu seekor beruang. Kolobok, Kolobok, aku akan memakanmu. Kamu punya banyak waktu untuk memakanku. Biarkan aku bernyanyi dulu untukmu. Bolehkah? Oh, oke. Tapi jangan terlalu lama ya. Aku belum makan apa-apa dari pagi tadi. Kolobok, ku punya kulit coklat yang bagus. Dari kotakku tersapu, dari tongku tercampur. Ku tercampur dengan krim di jendela, ku didinginkan. Dari kakek aku lari, dari nenek aku lari, dari kelinci aku lari, dan dari serigala aku lari, dan darimu beruang berbulu, ku kan melarikan diri. Oh, aku akan menangkapmu. Kemudian Kolobok berguling jauh secara cepat. Itulah terakhir kalinya dia melihat beruang. Kolobok, kau sangat lucu sekali. Dan harummu wangi sekali. Oi. Mungkin kau bisa menyanyikan lagu untukku. Bisa kan? Ya, aku bernyanyi cukup bagus. Nyanyikan satu untukku. Kasihanilah Rubaiyati Piatu yang malam ini. Lari! Aku benar-benar lelah. Aku mohon padamu. Oke. Kolobok, ku punya kulit coklat yang bagus. Dari kotakku tersapu, dari tongku tercampur. Ku tercampur dengan krim di jendela, ku didinginkan. Dari kakek aku lari, dari nenek aku lari, dan dari kelinci
kelinci kamu lari, dan dari serigala kamu lari, dan dari beruang kamu lari. Dan darimu, rubah cantik, aku juga akan lari. Wow, bagus. Bagus sekali. Indahnya. Ya, tapi aku tidak bisa mendengarmu dengan baik. Mungkin karena aku sudah terlalu tua. Ayo, duduklah di wajahku dan nyanyikan sekali lagi lagunya. Lari, lari, lari. Apa? Duduk di atas wajahku. Dan nyanyikan lagunya sekali lagi. Baiklah, aku Kolobok. Oh, Oh. Sebelum Kolobok itu menyelesaikan lagunya, Rubah memakannya. Dan itu yang akan terjadi kepada anak-anak yang kabur dari rumah. Selesai. Dan sekarang waktunya tidur. Aku mendengar cerita ini dari kakekku, yang dia dengar juga dari kakeknya. Dahulu kala, kami memiliki seorang pensiunan kolonel sebagai kepala desa di desa kami, bernama Samsonov Alexei Kristantovich. Seorang pahlawan, punya banyak penghargaan. Dia memiliki segalanya, gelar, pangkat, dan rumah seperti istana, serta rasa hormat dari penduduk desa. Satu-satunya hal yang tidak dia miliki adalah seorang anak. Istrinya Maria Nevedovna sangat sedih karena itu. Kemudian suatu hari, seorang peramal Gipsi memberitahunya bahwa ada ikan ajaib di Sungai Don. Siapapun yang makan ikan ini akan melahirkan seorang anak. Jika anak laki-laki, tidak akan ada masalah. Tapi jika yang lahir anak perempuan, dia harus menikahi 3 pria. Jika tidak, akan ada masalah besar. Maria Nevedovna tentu saja menceritakan pada suaminya untuk segera mendapatkan ikan tersebut. Kolonel menyuruh prajuritnya untuk datang ke nelayan. Mereka mengambil jalan pintas agar ikan tidak cepat rusak. Dan itu adalah jalur yang sangat berbahaya dan tempat yang jahat. Mereka berhasil melewatinya. Di pinggir desa, hiduplah seorang janda yang terkenal sebagai juru masak terbaik di desa Don. Prajurit memberikan tangkapan padanya untuk segera dimasak. Ikan itu ternyata besar sekali. Lalu, siapa yang tidak ingin mencobanya? Ikan itu ternyata benar-benar ajaib. Maria Nevedovna melahirkan seorang putri yang sangat cantik sehingga sang kolonel lupa bahwa dia mengharapkan seorang ahli waris. Tidak ada yang ingat apa yang dikatakan peramal itu. Janda juru masak itu juga melahirkan seorang anak laki-laki. Bahkan kucing yang memakan tulang ikan juga melahirkan anak kucing yang luar biasa hebat. Kolonel dan istrinya sangat menyayangi putri mereka, Elisaveta Alexievna. Dia selalu dikelilingi oleh pengasuh dan penjaga. Guru-guru terbaik mengajarinya sopan santun, musik, tari-tarian, dan tentu saja bahasa Perancis. Begitulah cara kaum bangsawan. Dan dia tumbuh menjadi gadis cantik. Janda itu mengajari anaknya, Stjopka, pada sepupunya sepandai besi. Anak
itu sangatlah pintar dan pandai berbisnis. Dia akan segera menjadi seorang pandai besi. Dan menjadikan kucingnya sebagai asistennya. Suatu hari Putri Kolonel melihat si pandai besi yang tampan dan jatuh cinta padanya. Seorang bangsawan muda merayunya dan ditolak. Ini luar biasa. Putri Lisa cantik. Dan seorang baron asing pun juga ditolak. Luar biasa. Si pandai besi adalah satu-satunya yang dia impikan. Hari itu ulang tahun Lisa, dan kau tahu, pelamar ketiga muncul. Ternyata setan-setan itu membalas dendam atas penolakan itu. Di seluruh desa, pagi telah datang, tapi lebih gelap dari tengah malam. Lalu, kolonel mengumpulkan semua penduduk desa di teras istananya. Dan saat itu, Jenderal Kropotkin tiba untuk inspeksi wilayah dan memutuskan untuk mampir ke desa kami. Apa yang terjadi di sini, Alexei Krisantovich? Di mana-mana terang, tapi kenapa di sini saja yang gelap? Mungkin saja setan-setan itu mencuri semua cahayanya. Setan atau bukan, segera tertibkan. Saudara-saudara, bagi siapa saja yang bisa memerangi ini dan mengembalikan seluruh cahaya desa, dia akan mendapatkan hadiah dan dapat menikahi putriku. Kalian mengerti? Oh, baiklah. Bolehkah aku bertanya, apakah dia cantik? Ini dia, Lisan Kaku. Dia sangat cantik. Iya, baiklah. Beri aku air. Tidak, aku butuh lebih dari itu. Siapa yang menghancurkan jembatanku? Ini aku si pandai besi. Tolong kembalikan cahaya itu atau akan kupatahkan jembatanmu. Tidak, ayo bertarung. Oke, kau jadi api, aku jadi air. Kita lihat siapa yang akan menang. Siapa yang mengganggu jembatanku? Aku si pandai besi. Kembalikan bintang-bintang itu sekarang. Aku akan tunjukkan padamu. Santai dan tidak usah terburu-buru. Sebaiknya kau berubah menjadi batu dan turun dari bukit itu. Jika aku terjatuh, kau akan menang. Jika tidak, kembalikanlah bintangnya.
si pandai besi. Aku datang untuk mengambil matahari. Kembalikan. Tidak akan. Ayo kita bertarung. Apa kau gila? Aku sudah menghabisi 2 temanmu. Kita lihat saja siapa yang bisa bersiul paling kencang. Kau penyiul yang hebat. Sekarang giliranku. Kau harus tutup matamu atau mereka akan keluar dari kepalamu. Ini siulanku. Dan ini juga. Dari mana kau belajar untuk bersiul seperti itu? Itulah kehidupan. Segalanya jadi lebih baik dengan sinar matahari. Kau berhasil pandai besi, kau berhasil. Kau sangat pintar, pahlawan hebat. Jangan lihat pekerjaannya, dia sungguh orang hebat. Dia mampu menghancurkan semua setan-setan yang ada. Kau berhasil pandai besi, kau berhasil pandai besi, kau berhasil. Dia sungguh orang hebat, dia tak menghancurkan setan. Dia sungguh orang hebat, dia memusnahkan setan. Ini dia pahlawan hebat. Menantuku. Kekasihku. Pernikahan yang meriah. Para tamu datang dari atas dan bawah sungai Dor. Bahkan jenderal Kleopatra pun muncul. Luar biasa. Tentu saja Ibu Stefan ada di sana. Dan sepupunya yang tua serta pangeran dan para bangsawan dan warga biasa. Semua orang berkumpul di sana. Ayo tuang sekali lagi. Kakek buyut dan kakekku juga ada di sana. Semua minum madu dan bir dan tidak meninggalkan satupun. Stefan dan Lisaveta hidup bahagia selamanya untuk menyenangkan semua orang. Dahulu kala hiduplah seorang pemburu dan beruang. Mereka bertetangga. Mereka tidak pernah bertengkar. Dan bahkan dalam beberapa hal mereka akur. Suatu hari mereka pergi memancing. Dan mereka menangkap satu ikan yang sangat bagus. Ikan yang sangat besar. Tetapi mereka tidak bisa membaginya dan mulai berdebat. Beruang berkata dia yang telah menangkapnya. Dan pemburu pun berkata itu miliknya. Setelah mereka bosan berdebat, lalu duduk di dekat ikan. Dan mereka tidak tahu harus berbuat apa. Ayo kita berdongeng. Dongeng yang bagus akan mendapatkan ikannya. Oke, tentang apa? Dongeng tentang gagak misalnya. Tapi aku yang duluan. Nah, dengarlah. Cerita ini sudah lama sekali. Bahkan kakek buyutku belum lahir saat itu. Jadi ada seekor burung hantu dan seekor burung gagak yang hidup bersama. Mereka berteman.
Mereka sangat akur. Mereka berburu bersama. Mereka berbagi segalanya. Mereka saling membutuhkan. Dan mereka berdua berwarna putih. Kita sudah sangat tua, tapi kita tidak pernah terlihat indah. Yang lain punya baju yang bagus, merah, hitam, abu-abu, warna-warni. Tapi kita cuma berwarna putih saja. Dan hanya akan terlihat saat musim panas saja. Benar sekali, tidak ada yang bisa melihat kita duduk di atas salju. Kalau begitu, kita sering chat saja. Aku duluan, setelah itu kau. Baik. Wih. Ayo. Indahnya. Sekarang duduk, akan kubuat kau jadi lebih indah. Kruk, apa yang kau lakukan? Aku mengejarmu dengan sempurna. Sekarang kau terlihat indah. Tapi kau mengejarku jadi warna hitam. Anak-anakku nanti akan berwarna hitam juga. Bagaimana ini? Pergi! Cepat pergi! Pergi kau! Sejak saat itu, burung gagak menjadi hitam dan burung hantu menjadi berwarna-warni. Mereka tidak berteman lagi. Si burung hantu selalu berusaha menghindar darinya. Nah, bagaimana ceritanya? Iya, cerita yang bagus. Sekarang dengarkan ceritaku.
sangat puas sekali. Seperti yang diceritakan orang-orang dulu. Tinggallah 3 burung kecil di sarang mereka yang nyaman. Kakak tertua selalu membawakan makanan setiap hari. Dan adik perempuannya menyanyikan lagu kesukaan mereka. Matahari menghangatkan bumi dengan cepat dan semua burung akan senang. Saudari kita akan membawakan kita serangga, belatung dan pengusir hama lainnya. Ayah guna lala, ayah guna lala. Gagak yang mendengarnya terbang menghampiri si anak burung dan berkata, "Nyanyianmu sangat indah. Nyanyikan lagi yang lebih keras untukku." Burung gagak itu meraih lagu itu dengan paruhnya dan terbang. Dia kembali ke sarangnya, duduk dan mulai bernyanyi. Matahari menghangatkan bumi lebih cepat dan burung gagak akan memiliki banyak makanan. Tikus dan kelinci akan datang kepada kami lebih cepat. Ayah guna krok, krok, ayah guna krok, krok. Kakak burung telah pulang dan melihat adik perempuannya menangis dengan sedih. Apa? Kenapa kalian menangis? Gagak yang licik telah mencuri lagu kita. Oh, jahat sekali. Dia terbang ke arah mana? Ke sana, dekat bebatuan yang ada di atas laut. Jangan menangis, aku akan minta tolong pada seseorang. Kenapa kau datang kepadaku, burung kecil? Wahai orang baik, tolonglah kami. Gagak telah mencuri lagu kami. Kau nyanyikan lagu yang bagus untuk matahari. Aku selalu mendengarnya setiap pagi dan aku menyukainya. Katakan padaku, di mana tinggalnya gagak itu? Di sana, dekat bebatuan yang di atas laut. Sementara itu, ketika burung gagak membuka paruhnya, menjulurkan lidahnya. Akan kuberikan kau pelajaran. Iya. Setelah matahari terbit, burung-burung kecil itu menyanyikan lagi lagu mereka dan mengingat pemburu yang baik hati. Sejak saat itu, gagak tidak lagi bersuara. Dia tidak bisa bernyanyi lagi. Nah, bagaimana menurutmu? Apa kau suka dengan dongengku? Iya, aku suka sekali. Dan kemudian mereka mulai berdebat. Beruang berkata bahwa dongeng pemburu lebih baik. Kata pemburu, dongeng beruanglah yang lebih baik. Mereka berdebat begitu lama dan akhirnya memutuskan untuk seri. Lalu mereka memutuskan untuk berbagi ikan. Tapi ketika mereka berbalik, ikan itu sudah tidak ada. Mereka mulai bersumpah serapah. Tetapi sia-sia. Gagak itu sudah terbang jauh. Mereka menghela napas dan pergi memancing lagi. Apalagi yang bisa mereka lakukan? Akhirnya mereka sepakat dari awal untuk berbagi semua ikan. Mereka menangkap dan menceritakan dongeng itu di rumah dengan perut yang kenyang. Kurang ajar, dia mengotori bajuku. Pergi sana. Wow, panas sekali. Itu cuma seekor kelinci.
Hebat, Roska. Pintar sekali menangkap ikan sebesar ini. Ini cukup untuk dijadikan 3 tong ikan asin. Roska, ayo pergi. Kita bagikan pada orang-orang di kota. Hei! Oh, hebat Roska. Bagus sekali. Ini akan jadi jaket bulu. Bagus sekali untuk musim dingin.
Hebat, Roska. Kerja yang bagus. Kau telah menangkap seorang pencuri yang jahat. Bahkan ada tungku di dalamnya. Oh, kereta yang bagus. Bahkan ada tungku di dalamnya. Wah, kereta yang bagus. Bahkan ada tungku di dalamnya. Wah, kereta yang bagus. Aduh. Oh. Oh. Aku mau itu. Aku mau itu. Aku mau itu. Ho ho. Ho ho ho. Ho 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 ho. Ho 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 ho. Oh, aku mau itu. Aha. Wah. 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 Ya. Oh. Ho ho ho. Aku mau itu. Oh. Oh. Bagus sekali. Aku mau itu. Oh. Aku mau itu. Oh. Jaket bulu yang bagus. Jaket bulu yang sangat bagus. Pasti cocok untukku, bukan? Taruh itu, cepat. Aku mau itu. Pintar, Roska. Hebat sekali. Tuan yang sangat rakus telah pergi jauh sekarang. Dengan begitu, dia akan selalu mengingat jaket bulu ini sepanjang hidupnya.